Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, setiap muslim yang baik pasti mendambakan pernikahan yang bisa menenteramkan hatinya. Salah satu upaya untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup setelah menikah adalah istri yang salehah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Menikah memang merupakan tujuan semua manusia. Akan tetapi menikah juga tidak boleh sembarangan dilakukan, sebab akan menentukan masa depan kita, bahkan sampai kepada akhirat kita. Setiap orang pastinya sangat menginginkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan yang dapat membawa ketentraman dalam episode kehidupan tentunya pernikahan yang tidak asal-asalan. Sebagai seorang laki-laki, jika ingin menikahi seorang perempuan, hendaklah mempertimbangkan beberapa hal yang pernah dinasehatkan dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama, an-nanah. An-nanah adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit mencari sakinah dalam keluarganya, sebab suka mengeluh dan tidak mendapatkan solusi apapun. Ia justru bisa menguras emosi suami. Sedangkan mengadu itu dapat merusak hubungan baik dengan sesama maupun kerabat, sahabat, bahkan kepada keluarga. Apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suami. Yang kedua, mananah. Mananah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Menikahi wanita tipe ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika ia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya. Apalagi jika secara ekonomi sang suami terkesan lebih rendah dari istrinya, bisa cenderung sering bertengkar di dalam rumah tangga. Selain itu, mengungkit kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan itu sangat berbahaya, bahkan bagi kehidupan akhirat, karena bisa menghapus pahala. Yang ketiga adalah hananah. Hananah adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalu. Jika ia janda, ia akan membangga-banggakan mantan suaminya. Jika ia tidak atau belum pernah menikah sebelumnya, mungkin ia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkan dengan suaminya. Atau mungkin membangga-banggakan saudara atau teman lawan jenisnya di hadapan suaminya. Lebih parahnya lagi, kawan, saudaraku, kalau ternyata ia pernah pacaran sebelum menikah dan membangga-banggakan pacaran di hadapan suaminya. Tentunya ini akan menyulut emosi dan menjadikan rumah tangga tidak mawaddah warahmah. Yang keempat adalah haddaqah. Haddaqah adalah wanita yang keinginan belanjanya besar, mudah tertarik ke suatu barang atau produk, apalagi ada promo-promo, diskon-diskon, dan ia senantiasa meminta suami untuk membelikannya. Pendek kata, mungkin hari ini bisa disebut dengan konsumtif ataupun boros. Jika wanita-wanita tipe ini sebelumnya menguras emosi, sebelum yang tadi ini itu menguras emosi suami, maka tipe wanita ini menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang kaya atau berkecukupan, tetap boros tetap tidak baik dalam agama. Ditambah zaman ini banyak aplikasi online yang bisa membabi buta seseorang untuk belanja. Apalagi jika suaminya pas-pasan atau kurang sejahtera. Betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram gara-gara permintaan istri yang berlebihan. Yang kelima, barrakoh.
Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada dua makna al-barakah. Yang pertama, ia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari. Meskipun demi tampil menawan di hadapan suami, berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebih-lebihan, karena akan mengakibatkan terkurasnya belanja kosmetik atau skincare dan berlebihan dalam memanfaatkan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya, apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Lalu makna kedua wanita daripada al-barakah ini adalah yang tidak mau makan dan suka mengurung dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia tipe penyedih atau baperan tingkat tinggi. Bagaimana keluarga bisa sakinah mawaddah warahmah kalau seorang istri berbuat demikian? Lalu yang keenam adalah asyaddaqah, adalah tipe wanita yang suka banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari, dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat, bukan komentar atau kritik yang membangun. Ada hal yang wajar saja dikomentari negatif, apalagi jika ada kesalahan dalam seseorang menikahi wanita tipe ini. Maka sulit sekali suami untuk mendamaikan istri tersebut, karena setiap hal yang dia lakukan akan menjadi sasaran komentar sang istri. Demikian 6 hal nasihat Imam Al-Ghazali terhadap laki-laki sebelum menikahi perempuan. Tentunya ini semua insya Allah masih bisa dirubah. Tentunya kalau misalkan kita mendapati seseorang yang sudah terlanjur menikah dengan beberapa tipe wanita ini ada di istri saudara-saudara sekalian, atau mungkin istri-istri yang hari ini melihat atau menonton, itu bisa dan sangat mungkin untuk bisa berubah dan berhijrah ke arah yang lebih baik. Dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan jodohnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan jodoh yang solehah. Berikut demikian sifat-sifat ini pun bukan hanya bagi perempuan, tetapi terkadang juga dalam episode kehidupan kita mendapati 6 sifat ini ada juga di dalam laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.